Never feared for anything, never shame but never free. A life that healed the broken heart with all that it could. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Masih semangat puasanya kan? Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai PSAK 105, yakni akuntansi mudhorobah. Baik, perkenalkan, nama saya Welatri Estiningsih, NIM 045, dan teman saya Mutiara Eka Putri, NIM 051, Jumining NIM 114, Rena Tiaswati NIM 187, dan yang terakhir Khalifatur Rahman NIM 195. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan mudhorobah. Apa sih tujuan dari mudhorobah tersebut? Tujuan dari mudhorobah yakni mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pada mudhorobah. Selanjutnya ada ruang lingkup. Di sini terdapat dua hal yang dibahas, yakni yang pertama, hal ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudhorobah baik sebagai pemilik dana maupun pengelolaan dana. Dan yang kedua itu, hal ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad mudhorobah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu mudhorobah. Nah, di sini mudhorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Nah, mudhorobah di sini pernah kita bahas pada semester lalu. Definisi selanjutnya yakni mengenai mudhorobah mutlaqah, yaitu mudhorobah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelola investasinya. Yang selanjutnya ada mudhorobah muqayyadah, yakni mudhorobah di mana pemilik dana memberikan batas kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, dan atau objek investasi. Yang ketiga ada mudhorobah musyatarakah, yakni bentuk mudhorobah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Putri, NIM 051. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu karakteristik. Entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Mudhorobah terdiri dari mudhorobah mutlaqah, mudhorobah muqayyadah, dan mudhorobah musytarakah. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer. Dalam mudhorobah muqayyadah, contoh batasan antara lain, yang pertama, tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya. Yang kedua, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau tanpa jaminan. Yang ketiga, mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Di sini pada prinsipnya, dalam penyaluran mudhorobah tidak ada jaminan. Namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan penganggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Pengembalian dana mudhorobah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudhorobah diakhiri. Jika dari pengelolaan dana mudhorobah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudhorobah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.
Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Untuk contohnya yaitu dalam laba kotor menggunakan metode bagi hasil gross profit margin, sedangkan dalam laba rugi bersih menggunakan metode bagi hasil profit sharing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengakuan dan pengukuran akuntansi mudharabah. Yang pertama dibahas dalam pengakuan dan pengukuran di sini adalah akuntansi untuk pemilik dana. Di sini, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Jadi, di sini itu maksudnya pencatatan adanya transaksi investasi mudharabah itu dilakukan pada saat kas dari lembaga keuangan ini diberikan kepada pengelola dana ataupun aset non-kas itu diberikan kepada pengelola dana. Contohnya itu seumpama pada tanggal 15 Januari 2018 itu Bank Syariah A memberikan dana kepada Tuan Ahmad sebesar 10 juta rupiah. Nah, pada tanggal 15 Januari ini dicatatlah transaksi investasi mudharabah ini sebesar 10 juta itu di dalam jurnal. Selanjutnya adalah pengukuran investasi mudharabah. Di sini yang harus diperhatikan adalah bentuk dana yang diserahkan kepada pengelola dana. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk kas dan yang kedua adalah bentuk aset non-kas. Untuk yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Jadi, ilustrasinya itu seperti lembaga keuangan syariah memberikan dana kepada pengelola dana sebesar 10 juta rupiah dalam bentuk kas. Nah, yang dicatat ataupun di jurnal menjadi investasi mudharabah itu ya senilai nilai uangnya itu 10 juta rupiah itu. Selanjutnya yang kedua adalah investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Itu diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan. Di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisih di antaranya itu diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Selanjutnya kondisi yang kedua itu jika nilai wajarnya itu lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisih di antaranya diakui sebagai kerugian. Dalam slide ini menampilkan pencatatan pengukuran investasi mudharabah dalam jurnal. Untuk jurnal yang pertama ini menggambarkan investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Untuk jurnal yang kedua dan ketiga ini menggambarkan investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas sesuai dengan kondisinya masing-masing. Untuk jurnal yang kedua ini menggambarkan jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya. Dan yang ketiga ini menggambarkan jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya. Selanjutnya akan membahas tentang kondisi dalam transaksi mudharabah. Yang pertama itu jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai, yang disebabkan rusak, hilang, ataupun faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana. Jadi di sini intinya itu kesalahan ada di pihak lembaga keuangan syariahnya.
maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Nah, kondisi ini berlaku jika dana atau investasinya itu dalam bentuk aset non-kas gitu. Selanjutnya yang kedua adalah jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa ada kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Di sini lebih gampangnya itu contohnya ilustrasi. Ilustrasinya itu jika penyerahan investasi ataupun penyerahan dananya itu pada tanggal 2 Februari 2018, sedangkan hilangnya itu pada tanggal 10 Februari 2018 dan bagi hasilnya itu setiap tanggal 25. Nah, pada tanggal 10 Februari itu pada saat hilang tidak ada pencatatan ataupun penjurnalan untuk mengakui adanya investasi yang hilang itu. Nah, pencatatannya itu digabung pada saat tanggal 25 itu pada saat bagi hasil. Selanjutnya yang ketiga adalah usaha mudharabah dianggap dimulai berjalan sejak dana ataupun modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Nah, di sini contohnya itu jika dananya dalam bentuk kas, ilustrasinya lembaga keuangan syariah menyerahkan dana kas sebesar 10 juta kepada Tuan Ahmad pada tanggal 2 Februari 2018. Nah, pada tanggal 2 Februari 2018 kan kas ataupun uangnya ini sudah diterima Tuan Ahmad. Nah, mulai tanggal 2 Januari ini diakui usaha mudharabahnya itu dimulai ataupun berjalan. Selanjutnya untuk dana mudharabah yang dalam bentuk aset non-kas, jika penyerahan aset oleh lembaga keuangan syariahnya itu pada tanggal 2 Februari 2018 dan dikirim kemudian diterima oleh Tuan Ahmad ataupun pengelola dana itu pada tanggal 4 Februari 2018. Nah, patokannya usaha mudharabah dianggap dimulai ini itu sejak asetnya itu diterima oleh Tuan Ahmad ini atau pada tanggal 4 Februari ini. Selanjutnya, dalam investasi mudharabah yang diberikan ke dalam aset non-kas dan aset kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. Nah, di sini kondisinya sama seperti bagian yang kedua. Untuk slide ini, di sini ditampilkan dua jurnal. Dua jurnal ini menunjukkan kondisi di mana investasi mudharabah itu hilang ataupun rusak ataupun faktor lain. Nah, untuk jurnal yang pertama ini, nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai, yang disebabkan rusak, hilang, dan lain-lain itu. Jurnalnya yang dapat adalah kerugian investasi mudharabah sebesar nilai hilangnya dan kredit investasi mudharabah sebesar nilai hilangnya. Selanjutnya, jurnal yang kedua itu menggambarkan kondisi yang kedua. Jika investasi itu hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana. Pada saat kejadian seperti tadi tidak di jurnal, dan pada saat pembagian bagi hasil yang pertama dicatat itu bagi hasilnya. Untuk jurnal yang pertama itu kas debit dan kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah. Selanjutnya pengakuan hilangnya investasi itu di jurnal yang kedua bagian 2, yang debit kerugian nilai investasi mudharabah, kreditnya penyisihan kerugian investasi mudharabah. Di slide ini akan membahas tentang kelalaian atas kesalahan pengelola dana.
antara lain ditunjukkan oleh 3 hal. Yang pertama itu persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. Di sini dimisalkan pada saat akad kesepakatannya itu distribusi bagi hasil mudharabahnya menggunakan revenue sharing. Akan tetapi pada saat kenyataannya, pada saat bagi hasil itu oleh pengelola dana, perhitungannya menggunakan profit sharing. Hal ini kan tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka ini adalah kesalahan dari pengelola dana. Selanjutnya yang kedua adalah tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad. Selanjutnya yang ketiga adalah hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Pada slide ini menunjukkan 2 kondisi. Yang pertama, jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Ilustrasinya itu seperti ini. Kalau akad mudharabah itu berlaku selama 6 bulan atau 1 semester dan berakhirnya itu tepat 6 bulan ataupun baru 5 bulan sudah selesai, maka pada saat berakhirnya 5 bulan ataupun 6 bulan tepat itu, pencatatan investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Untuk jurnal lebih jelasnya ada pada slide selanjutnya. Kondisi yang kedua, jika investasi mudharabah melebihi 1 periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya. Hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Jadi di sini maksudnya itu jika investasi mudharabah itu berlakunya selama 3 tahun ataupun 4 tahun, maka pengakuan penghasilan usahanya itu diakui setiap 1 tahun sekali ataupun setiap 1 periode pelaporan sesuai dengan hak bagi hasilnya yang disepakati. Di dalam slide ini menunjukkan contoh pencatatan jurnal sesuai dengan kondisi yang ada pada slide sebelumnya. Untuk jurnal yang pertama itu ilustrasi untuk akad mudharabah yang berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana. Jadi jurnalnya itu debit piutang jatuh tempo mudharib sebesar nilainya, nilai investasi, dan yang kreditnya investasi mudharabah sebesar nilai dananya atau nilai investasinya. Selanjutnya jurnal yang kedua adalah pengakuan pendapatan atau penghasilan usaha setiap periode. Jurnalnya itu debit piutang bagi hasil investasi mudharabah sebesar X rupiah dan yang kreditnya pendapatan bagi hasil mudharabah sebesar X rupiah. Selanjutnya dalam slide ini menampilkan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Jadi pengakuan kerugiannya itu tidak langsung mengurangi investasi mudharabahnya, melainkan dibentuk ke dalam satu akun tersendiri menjadi penyisihan kerugian investasi. Selanjutnya pada saat akad mudharabah berakhir, untuk selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Nah, 2 kondisi ini untuk lebih jelasnya ditampilkan dalam jurnal setelah slide ini. Dalam slide ini menunjukkan 2 jurnal yang dicatat jika kondisinya sesuai dengan slide sebelumnya.
Yang pertama itu menunjukkan jurnal yang dicatat jika kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir dan diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Nah, di sini ditampilkan jurnal debit sebesar X rupiah, itu kerugian investasi mudharabah, dan kredit penyisihan kerugian investasi mudharabah. Untuk jurnal yang kedua itu menampilkan dua kondisi saat untung dan saat rugi. Untung atau rugi di sini sesuai dengan penjelasan sebelumnya, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Untuk jurnalnya yang kedua ini bisa teman-teman lihat sendiri. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kenapa tidak diperkenankan? Karena proyeksi hasil usaha di sini hanya menampilkan ramalan ataupun gambaran jika usaha tersebut berjalan, seberapa besar hasil yang akan didapat. Jadi tidak menggambarkan hasil usaha yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Kenapa tidak mengurangi investasi mudharabah? Karena hak untuk mengurangi investasi mudharabah itu hanya dimiliki oleh lembaga keuangan syariah jika itu kerugiannya disebabkan oleh lembaga keuangan syariah itu. Selanjutnya, bagi hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. Nah, untuk lebih jelasnya akan ditampilkan jurnal untuk kondisi ini pada slide berikutnya. Akuntansi pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Bagi hasil mudharabah ini dapat menggunakan bagi hasil atau profit sharing atau bagi hasil atau revenue sharing. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana, maka diakui sebagai bagian kewajiban sebesar bagi hasil yang telah menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana maka diakui sebagai beban pengelola dana. Contoh transaksi menggunakan akad mudharabah. Bank Jayan Syariah atau BJS melakukan kerjasama bisnis dengan Ibu Yolanda, seorang pedagang buku di pasar buku Shopping, Yogyakarta, menggunakan akad mudharabah. Di sini BJS sebagai pemilik dana dan Ibu Yolanda sebagai pengelola dana. BJS memberikan modal kepada Ibu Yolanda sebesar 10 juta rupiah sebagai modal usaha pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada 31 Februari 2009 dengan nisbah bagi hasil Ibu Yolanda 75% dan BJS 25%.
Jurnal setelah penyerahan dana. Yang pertama A, jurnal pemilik dana yaitu BJS. Investasi mudharabah debit sebesar 10 juta, kas kredit sebesar 10 juta. Yang B, jurnal untuk pengelola dana yaitu Ibu Yolanda. Kas mudharabah debit 10 juta, dana syirkah temporer kredit 10 juta. Pada tanggal 31 Januari 2009, hasil usaha perdagangan buku Ibu Yolanda sebagai berikut. Pendapatan sebesar 1 juta dan biaya-biaya sebesar Rp800.000. Jurnal sebelum bagi laba sesuai nisbah. A, jurnal pemilik dana yaitu BJS tidak ada. Yang B, jurnal pengelola dana Bu Yolanda, kas debit dan pendapatan kredit. Di akhir bulan atau akhir periode ketika akan dilakukan perhitungan bagi hasil, maka akun pendapatan harus ditutup dengan melakukan jurnal pendapatan debit sebesar 1 juta, biaya kredit 800.000, dan pendapatan yang belum dibagikan kredit sebesar 200.000. Untuk perhitungan bagi hasil laba sesuai nisbah sendiri, Ibu Yolanda 75% dikalikan dengan 1 juta dikurangi 800.000 sama dengan 150.000, dan BJS 25% dikali 1 juta dikurangi 800.000 sama dengan 50.000. Jurnal untuk mencatat pembayaran hasil perhitungan bagi hasil dari Ibu Yolanda kepada pemilik dana atau BJS. A, jurnal pemilik dana atau BJS. Kas debit 50.000, pendapatan bagi hasil kredit 50.000. Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan secara langsung kepada BJS, tetapi diakumulasikan pembayarannya di akhir tahun, maka jurnalnya piutang mudharabah debit 50.000, pendapatan bagi hasil kredit 50.000. Di akhir tahun, ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BJS, maka jurnalnya kas debit 50.000, piutang mudharabah kredit 50.000. Yang B, jurnal pengelola dana Ibu Yolanda, kos bagi hasil debit 50.000, kas mudharabah kredit 50.000. Jika pembayaran bagi hasil tidak dibagikan secara langsung kepada BJS tetapi diakumulasikan pembayarannya di akhir tahun, maka jurnalnya kos bagi hasil debit 50.000, utang bagi hasil mudharabah kredit 50.000. Di akhir tahun, ketika uang pembayaran tersebut diterima oleh BJS, dengan kata lain dibayarkan oleh Ibu Yolanda, maka jurnalnya utang bagi hasil mudharabah debit 50.000, kas mudharabah kredit 50.000. Jurnal untuk mencatat hasil perhitungan bagi hasil hak pengelola dana atau Ibu Yolanda. A, jurnal pemilik dana atau BJS tidak dibuat. B, jurnal pengelola dana atau Ibu Yolanda, kos atau biaya bagi hasil debit 150.000, kas mudharabah kredit 150.000, atau kas debit 150.000, pendapatan bagi hasil kredit 150.000. Contoh ayat jurnal penutup untuk bagi hasil pada tanggal 31 Januari 2009. A, jurnal pemilik dana BJS tidak ada. B, jurnal pengelola dana Bu Yolanda, pendapatan yang belum dibagikan debit Rp200.000, kos bagi hasil kredit Rp200.000. Mudharabah musyarakah.
Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah mustarokah, maka penyaluran dana milik pengelola dana diakui sebagai investasi mudharabah. Akad mudharabah mustarokah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad mustarokah. Dalam mudharabah mustarokah, pengelola dana berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad mustarokah. Pemilik dana mustarokah ini dinamakan mustarik, yang memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha mustarokah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana mustarokah. Pembagian hasil investasi mudharabah mustarokah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana sesuai porsi modal masing-masing. Yang kedua, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Selanjutnya, bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Jurnal untuk mencatat hasil perhitungan bagi hasil hak pengelola dana atau Ibu Yolanda. A. Jurnal pemilik dana atau BJS tidak dibuat. B. Dan transaksi mudharabah ini disajikan pada laporan keuangan di laporan posisi keuangan pada posisi aset. Jadi penyajiannya, pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Yang kedua, pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah laporan keuangan, tetapi tidak terbatas pada dana sirka temporer dari pemilik dana, disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis mudharabah. Yang kedua, bagi hasil dana sirka temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban. Yang ketiga, bagi hasil dana sirka temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Pengungkapan, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penyisian kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya masih dalam pengungkapan, pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Rincian dana sirka temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah, serta pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 terkait penyajian laporan keuangan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok 4 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.